Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Drama Turun ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang rencana pemerintah yang akan mensubsidi kendaraan listrik. Dan kita ketahui ini sudah menjadi akan menjadi tren di 2023, termasuk juga mobil-mobil listrik yang akan disubsidi dengan biaya yang fantastis. Ini ada Rocky Gerung yang menyebut ya kalau pemerintah sekarang itu ketinggalan zaman, sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Gencar subsidi kendaraan listrik, Rocky Gerung sebut pemerintah ketinggalan zaman. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengingatkan bahwa tren kendaraan listrik saat ini sebentar lagi akan ketinggalan zaman. Ini diungkapnya usai masifnya langkah pemerintah yang tengah gencar-gencarnya menggaungkan penggunaan dan subsidi kendaraan listrik. Dia juga menyinggung soal hasil sidang di Davos pada bulan lalu, bahwa siklus kendaraan listrik paling lama hanya bertahan antara 5 atau 10 tahun. Selain itu, tren di negara lain juga menunjukkan penggunaan mobil listrik bukan lagi menjadi prioritas. Misalnya, anak muda di Eropa enggan menggunakan mobil listrik karena bahan bakarnya tetap berasal dari energi batubara yang merusak lingkungan. Kemudian di Jepang, negara matahari terbit ini diam-diam tengah mengamalkan mobil hidrogen yang benar-benar tidak menimbulkan polusi. Jadi sebetulnya Indonesia masih tertinggal juga hanya karena mau menggaungkan mobil listrik, padahal mobil listrik itu eranya bentar lagi mau habis, kata dia, dikutip dari YouTube Forum News Network Minggu. Menurut Rocky, kampanye penggunaan mobil listrik ini lebih kuat unsur politiknya alih-alih unsur lingkungannya, sebab pemasok baterai listrik dimiliki oleh sejumlah pihak tertentu. Kalau kita bicara tentang mobil listrik, apakah prinsip mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Kita tahu ini tidak secara demokratis karena ada monopoli suplai energi dan lain-lain, pungkas dia. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait kebijakan pemerintah yang akan menggalakkan kendaraan listrik ya, termasuk juga mensubsidi untuk menggenjot pemakaian kendaraan listrik. Padahal harus kita lihat apakah benar-benar kebijakan untuk gencar ya tren ya menaikkan tren menggunakan mobil listrik ini benar-benar memberikan keuntungan yang komprehensif ya bagi rakyat. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, datanya ada gitu ya, yaitu misalnya pertemuan di Davos yang membahas tentang energi dan keberlangsungan ya teknologi. Nah, kalau kita melihat mobil listrik ini terlihat memang sangat praktis ya, kemudian juga energi yang dibuang itu yaitu hampir tidak ada gitu ya. Tetapi apakah itu benar-benar ramah lingkungan? Setelah kita melihat fakta ya, tentu saja kita harus berpikir secara komprehensif bagaimana pembentukan dari A sampai Z terkait kendaraan listrik. Nah, yang paling terlihat jelas yaitu bagaimana produksi baterai ya. Jadi baterai itu dari nikel, dan produksi nikel itu masih terkait potensi yang juga menimbulkan polusi dan juga kerusakan alam. Pun juga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini ya sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah dalam pertemuan Davos itu ya, bahwasanya kendaraan listrik itu ya paling lama bertahan 5-10 tahun. Nah, akhirnya ya tentu saja kita harus berpikir jangka panjang. Apakah kebijakan untuk menaikkan ataupun menggencarkan kendaraan listrik itu benar-benar menguntungkan atau justru malah merugikan bagi rakyat, terutama bagi lingkungan hidup. Jangan-jangan apa yang kita anggap itu bersih ya karena memang tidak ada polusi, tetapi di belakangnya itu menimbulkan kerusakan yang lebih berat ya, berkali-kali lipat daripada energi fosil yang saat ini menjadi tulang punggung ya mayoritas kendaraan, baik itu kendaraan maupun industri.
Nah, kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan negara-negara maju, justru trennya itu sudah jauh dari memakai energi listrik. Kalau kita melihat proses pengecasan yang tidak butuh yang butuh waktu lama ya, tidak seperti energi fosil ya. Jadi semuanya memang ada kelebihan dan kekurangan, tetapi proses pembuatan baterai itu yang harus kita kritisi, salah satunya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Jadi produksi nikel ya, kita harus lihat apakah benar-benar itu sudah sesuai AMDAL ya, ataukah ini hanya hasrat dari para pemilik modal yang ingin hanya mendapatkan keuntungan dengan tidak melihat bagaimana proses baterai itu diambil ataupun ditambang tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita melihat memang terlihat sangat praktis ya, tapi kebanyakan apa yang dipotensi ya di Davos itu pertemuan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kendaraan listrik itu paling lama 5-10 tahun ya. Dan untuk negara-negara lain ya, yang negara-negara maju justru ini bukan lagi menjadi prioritas ya. Misalnya di Eropa, mereka juga berpikir lebih kritis ya tentang secara komprehensif ya. Meskipun listrik itu dipakai sebagai energi, tetapi pada faktanya bahan bakarnya itu tetap berasal dari energi batu bara ya. Jadi ini harus yang menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai ketika kita sudah menggelontorkan investasi yang besar, justru malah menimbulkan kerugian dan kerugian secara finansial dan juga kerusakan alam. Kemudian di Jepang misalnya, justru di Jepang yang harusnya dalam teknologi bisa menjadi acuan ya, itu sudah tidak melirik lagi atau tidak menjadikan energi listrik atau kendaraan listrik menjadi prioritas ya. Mereka sudah mulai mengembangkan mobil hidrogen ya, yang benar-benar tidak menimbulkan polusi. Artinya polusi pada saat pembuatan bahan bakar yang nanti dipakai, dan ini bisa jadi acuan. Jadi kalau kita melihat persepsi bahwasanya mobil listrik itu lebih akan membuat suatu negeri atau Indonesia ini lebih maju lagi ya, kita harus lihat secara komprehensif. Yang terjadi justru kondisi mobil listrik ini ya potensinya akan habis 5-10 tahun, maka kembali lagi Indonesia itu tidak lagi tambah maju, tambah habis eranya. Jadi akan banyak kerugian. Jadi apa yang disampaikan Rocky misalnya, memang kampanye penggunaan mobil listrik tentu saja yang dipikirkan adalah siapa yang untung ya, siapa yang rugi gitu ya. Kita ketahui lebih banyak unsur politiknya, karena di situ tentu saja ada potensi bisnis yang main untuk mengeruk keuntungan ya orang-orang itu saja ya, masih dikuasai oleh oligarki yang mempunyai kekuatan modal untuk mengeruk tambang. Di situ ada nikel sebagai bahan baku baterai, yang mendapatkan proyek ya orang-orang itu saja, yang dapatkan konsesi ya orang-orang itu saja. Jadi ini sebenarnya lebih tepat ya, bagaimana mencari alternatif pemasukan para kapital ya di area yang lebih luas lagi, yaitu bisnis kendaraan listrik. Yang kita ketahui hasrat para pemilik modal tentu saja tidak akan berpikir tentang keberlangsungan lingkungan ya, karena di situ ada penambangan nikel yang masif, yang kalau listrik ini akan dijadikan tren, akan ada pertambangan masif nikel ya sebagai bahan bakar atau bahan baku baterai. Pun itu tentu saja akan jauh panggang dari api untuk memikirkan ya keberlangsungan lingkungan ya.
karena potensi kerusakan akibat produksi baterai itu juga luar biasa besar. Jadi bukan masalah listriknya yang bersih tidak mengeluarkan polusi sama sekali ya, tetapi bagaimana proses pembuatan baterai yang kadang tidak dipikirkan ya tentang kerusakan lingkungan oleh para pemilik modal. Jadi potensi politiknya itu lebih banyak main di situ, karena orang-orang yang mendapatkan proyek ini ya kembali lagi orang-orang yang itu saja gitu ya, yang akan memasok baterai listrik, kemudian juga para kroni-kroninya. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah nanti ketika mobil listrik ya, entah itu kendaraan listrik motor atau mobil, ketika itu menjadikan tren, apakah itu bisa dijangkau oleh masyarakat? Ini persoalannya, karena biaya sesuatu hal yang baru itu biasanya kalau jumlahnya masih minim itu relatif sangat mahal ya. Jadi mobil-mobil listrik itu pasti biayanya mahal karena teknologi baru, dan kita ketahui produsen ya infrastrukturnya juga masih minim ya. Dan pertanyaan, siapa konsumennya, siapa pembelinya? Mengingat ekonomi kita masih belum stabil dengan pukulan resesi yang begitu hebat, dan kita ketahui sejak 2003 bahkan sebelumnya sudah terjadi banyak hantaman ekonomi yang tidak sangat memukul para pengusaha ya. Jangankan yang sedang ya, UMKM misalnya, bahkan yang si perusahaan besar ya, unicorn itu banyak sudah ya, tidak hanya 1-2 ya, bahkan ribuan orang itu sudah di PHK karena resesi ekonomi yang belum stabil ini. Nah ini juga menjadi pertanyaan terkait masalah kendaraan listrik yang akan jadikan tren yaitu ya, apakah nanti negara juga memikirkan ya, ketika akan menjadikan tren mobil listrik ini berjalan beberapa tahun yang ke depan, itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan rakyat atau hanya memenuhi kebutuhan para oligarki, para kapitalis. Karena kita ketahui yang justru akan menerima kue lezat pembagian ya proyek tentang pengadaan baterai, terus kemudian pengadaan kendaraan listrik ya, tentu saja satu ya, yaitu para kapitalis, para oligarki. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kendaraan ini bisa diserap. Nah kemudian subsidi dengan jumlah yang begitu masif, dari mana uangnya kalau bukan dari APBN? Dan akhirnya yang harus kita akui adalah segala hal yang dikeluarkan oleh negara itu ya melalui APBN harus kita akui, yang patut kita khawatirkan adalah justru akan merugikan negara, yang akhirnya justru akan merugikan rakyat. Jadi tunai ya, tuntas kontan ya dibayar. Ekonomi kita sudah nyungsep ya, belum pulih, resesi masih berjalan, kondisi ekonomi belum stabil, termasuk juga para UMKM yang masih berjuang, struggling, dan belum ada kepastian kedepannya akan ekonomi lebih baik, malah sudah ada potensi kerugian dalam APBN, termasuk juga kerugian yang akan diterima oleh negara dan juga rakyat. Karena ketika ekonomi sudah loyo ya, yang terjadi adalah perlambatan ekonomi, yaitu resesi yang akan tambah berat, kemudian disertai dengan kelesuan daya beli masyarakat. Tentu saja ini akan tambah memperburuk ekonomi yang belum pulih setelah COVID 2 tahun, malah ditambah dengan hal-hal ya kebijakan pemerintah yang kadang tidak memikirkan keberlangsungan untuk jangka panjang, dan apa yang lebih dijadikan prioritas daripada mementingkan kepentingan oligarki. Jadi masih banyak ya hal-hal yang harus bisa dijadikan prioritas oleh pemerintah ya, daripada mendahulukan hal-hal yang
sifatnya belum tentu akan diserap oleh mayoritas rakyat ya. Kemiskinan kita masih jauh ya. Di Jawa Tengah itu kemiskinan tinggi, pun juga di Jawa Barat ya, mayoritas. Karena distribusi kekayaan di alam kapitalis ini ya tidak bisa memastikan ekonomi itu bisa distribusi kekayaan itu bisa merata. Yang terjadi adalah si kaya akan makin kaya, si miskin tambah nyungsep. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.